mungkin saya dalam pengantar ini tidak banyak menyampaikan hal-hal yang lain. Saya langsung mengkonfirmasi ke Pak narasumber ini, Pak Takdir. Kira-kira bisa langsung sekarang ya, Pak Takdir ya? Siap ya? Siap, Pak Kabak. Oke, jadi teknisnya mungkin Pak Takdir yang bisa. Ini karena kita belum punya format yang bagaimana, jadi nantinya Pak Takdir yang atur saja teknisnya, apakah masih tetap sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Jufri Yaakob, atau Pak Takdir punya cara yang berbeda. Silakan Pak Takdir untuk menyampaikan materi sesuai dengan apa yang Pak Takdir inginkan. Mungkin itu saja ya pengantar dari saya. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Pak Takdir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke saya ya Pak Kabak? Iya, Pak Takdir. Langsung siap. perkenalkan diri sudah ya Pak Takdir? Siap. Tadi saya pikir saya lupa tadi suara tadi agak putus, jadi saya pikir Pak Indra juga tadi, makanya saya diam. Oke. Lanjut Pak Takdir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman PBJ seluruh Indonesia. Masih semangat teman-teman? Semangat. Alhamdulillah. Malam ini kurang lebih 51 sudah melebihi kelas ya. Kelas kita biasanya kalau kita tatap muka 40 ya. Ya lumayan alhamdulillah karena kita webinar, Zoom meeting. Alhamdulillah ada penambahan setiap baru berapa menit sudah bertambah juga. Mudah-mudahan dengan niat baik Bapak Ibu untuk mengikuti hajat dari UKPBJ Kota Tidore Kepulauan yang cukup luar biasa. Kita kasih aplaus buat UKPBJ Kota Tidore karena ide-ide brilian di masa pandemi seperti ini. Karena kalau kita membuat pelatihan seperti ini butuh izin, apalagi dengan tatap muka butuh izin banyak. Jadi dengan cara seperti inilah, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, kita bisa belajar bersama. Saya juga ingin belajar buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah berpengalaman. Tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengadaan barang jasa seluruh Indonesia, perkenalkan saya Takdir Ali Mahmud. Alhamdulillah, saya di sini dipercayakan oleh LKPP sebagai narasumber Provinsi Maluku Utara. Narasumber tingkat dasar. Mudah-mudahan ke depan ini saya lagi mau ikut tes untuk satu tingkat lagi menjadi narasumber kompetensi. Teman-teman pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia atau hanya di Pulau Tidore nih Pak Kabak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar bersama. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat yang kebetulan hadir di malam ini, tolong jangan mempengaruhi teman-teman yang ingin baru mau menjajaki sertifikat tingkat dasar ini. Ya, teman-teman yang sudah, tolong dibina teman-teman yang baru mau ingin tes. Jangan dikotori pikiran mereka dengan intervensi-intervensi yang di luar Perpres. Ya, teman-teman PBJ yang ingin tes, saya ingatkan bahwa tes kali ini hanya menggunakan Perpres 16 tahun 2018. Tadi malam sudah disampaikan oleh Pak Jufri Yaakob, jangan belajar yang lain-lain ya. Cukup belajar modul 1 sampai 9. Isi modul 1 sampai 9 adalah isi Perpres 16 tahun 2018. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai semuanya itu, nah pasti skornya pasti di atas skor minimal. Berapa Pak Kabak skor minimal? 167 Pak. 167. Saya sudah dikasih izin untuk share materi? Sudah ya? Sudah. Tadi saya sudah dibisiki oleh Pak Kabak terkait ini. Mohon maaf, salah klik. Apa itu namanya Pak Kabak? Tes ya? Hasilnya, hasil tes ya? Sudah di-share tadi. Sudah di-share, ya. Sudah di-share. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Jelas. Ini hasil share-nya ya? Oh iya. Iya.
Iya, kurang lebih 64 peserta. Yang 40 skornya di 15 orang. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain tingkatkan skor lagi. Hari ini dapat giliran saya untuk membahas soal yang tadi pagi sampai sore Bapak Ibu kerjakan. Kita akan bahas sama-sama, kita akan cari kata kuncinya. Kenapa sih kok jawabnya benar? Kenapa sih kok jawabnya salah? Dan yang menjawabnya benar, tolong kasih alasan ke saya. Nah, gitu. Biar teman-teman juga tahu gitu. Ada 15 orang ini mudah-mudahan pertahankan. Besok ada lagi untuk Ibu Aisyah, bisa jadi skornya bertambah lagi. Jadi nanti di total ada 90, soal bisa mencapai 200. 200 atau 170, 180, 230 untuk jadi narasumber ya Pak Kabak ya. Iya, iya. Siap. Kita mulai saja Bapak Ibu untuk soal kita tadi pagi ya. Bapak Ibu sudah melakukan tryout dan menjawab. Saya dikasih waktu berapa JP Pak Kabak? 2 JP, 2 JP. 2 JP, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya karena kita membahas per soal, per kasusnya. Kenapa salah, kenapa benar. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ya Bapak Ibu. Lanjutan pembahasan soal tryout. Ini kalau kita tatap muka biasa seperti ini, saya tinggal tunggu-tunggu dari dulu kapan Pak Kabak ajak saya ngajar tatap muka nih. Insya Allah 2021 insya Allah. Insya Allah. Perkenalkan, nama saya Takdir Ali Mahmud. Instansi saya saat ini berada di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Maluku Utara. Jabatan saya Kasubag Pembinaan dan Pengembangan SDM. Wakil Ketua DPD IAPI Provinsi Maluku Utara dan sebagai fasilitator atau narasumber pengadaan barang jasa LKPP tingkat dasar. Pengalaman saya di PUPR yaitu tahun 2003 sampai 2017 di ULP dan di Biro Pengadaan bergabung di 2017 sampai dengan sekarang. Pendidikan saya pernah di Jogja dan pernah di Undip Semarang. Terakhir saya ambil S2 Pengadaan Barang dan Jasa Ilmu Ekonomi, konsentrasi pengadaan barang jasa di Unhair. Dosen pembimbing saya yang kemarin malam adalah Pak Dr. Juksi Reakov. Teman-teman ingin kuliah, saya sarankan kuliah di sana karena murah ya dan ilmunya bermanfaat. Lanjut kita pada pembahasan soal ya. Inti dari pembahasan kita, lanjutan kita kemarin Pak Dokter benar salah di nomor 1 sampai 4 ya kalau nggak salah. Pak Kabak. Iya, betul, betul. Betul, ya. Nah, giliran saya di sini di nomor 5 sampai 10. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab, tolong saya dibantu kasih alasan ya. Kenapa salah, kenapa benar. Mudah-mudahan tersampaikan nanti apa yang saya jelaskan. Mic-nya yang ingin menjawab silakan Bapak Ibu. Kwitansi ya dapat digunakan sebagai bentuk kontrak untuk pengadaan barang senilai 15 juta. Jangan dijawab dulu. Ya, tolong jangan dijawab, mic-nya di ini, nanti baru saya bilang jawab, baru jawab ya. Kata kuncinya, Bapak Ibu kenali soal, kata kunci bentuk kontrak untuk pengadaan barang senilai 15 juta. Bapak Ibu kemarin ikut pelatihan nggak? Yang sudah pernah ikut pelatihan banyak di sini? Tolong. Pak Kabak? Rata-rata belum. Rata-rata belum ikut pelatihan? Iya. Maksudnya pelatihan di lalu-lalu yang belum lulus tapi sudah ikut pelatihan? Belum pernah, baru pertama. Belum pernah. Baru pertama semuanya. Mudah-mudahan dari sini bisa belajar dan kita bisa belajar bersama ini. Ya, Kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Kita lihat. Bentuk kontrak. Apa sih bentuk kontrak? Bentuk kontrak terdiri dari bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Semuanya itu adalah bentuk kontrak. Kalau untuk barang dan jasa lainnya, dengan bukti pembelian,
sampai dengan 10 juta. Kwitansi untuk barang dan jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Di atas 50 juta untuk barang sampai dengan 200 juta SPK, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau untuk jasa konsultan sampai dengan 100 juta. Di atas 200 juta yang kita kenal biasanya kita di kantor itu bilang apa? Kontrak ya. Padahal surat perjanjian adalah kontrak. Itu di atas 200 juta. Jasa konsultan 100 juta. Jadi Bapak Ibu, kalau soal seperti ini berarti jawabannya benar atau salah? Halo? Benar. 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 Karena? Benar. Ya, karena? Benar. Iya. Di bawah Karena kurang Berarti di dari bawah 50 juta. Di bawah 50 juta. 50 juta. Nah, sekarang kalau ini bicaranya pengadaan barang, kalau dia bicara pekerjaan konstruksi, misalnya yang saya garis bawahi, bentuk kontrak untuk pekerjaan konstruksi senilai 15 juta, benar atau salah? Salah. Salah. Tidak termasuk. Kwitansi tidak termasuk. Salah. Betul. Oke, lihat di tabel ini ya kan? Kwitansi bukan syarat. Jadi semua jawab betul tadi Pak Kabak? Yang 15 juta? Ya, betul. Benar. Ya. Benar. Habis lihat Mudah-mudahan. tabel benar. Tapi di pretest masih ada yang salah kalau di pretest. Nah, jadi sambil ini materi nanti Bapak Ibu kalau ikut pelatihan, ini materi saya coba kutip sesuai dengan soal. Karena nanti Bapak Ibu ikut pelatihan, materinya juga seperti ini dan lebih kita menjelaskan lebih dalam lagi karena kita diberi waktu cuma 2 JP di sini dan harus mendapat jatah soal 16 soal ini. Soal berikutnya. Pada pelaksanaan pemilihan pengadaan perencanaan pembangunan gedung olahraga di Kabupaten Halmahera Selatan. Tadi kalian punya Kabupaten ABCD ya? Atau Kabupaten XYZ tadi ya? Terdapat tahapan sanggah banding. Bapak Ibu, yang saya warna merah itu berarti pekerjaan apa? Perencanaan. Perencanaan berarti pekerjaan dikhususkan kepada siapa? Konstruksi. konsultan. Konsultan, yang jawab konsultan 100. Ya. Karena produk konsultan adalah perencanaan. Produk perencanaan. Berarti perencanaan pembangunan gedung olahraga berarti dia merencanakan untuk membangun gedung, kan? Terdapat tahapan sanggah banding. Kita lihat, konsultan ada nggak sanggah banding? Sanggah banding khusus pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu. Jadi pemilihan melalui tender atau seleksi pasca kualifikasi terdiri dari mulai dari pengumuman. Nanti Bapak Ibu kalau ikut pelatihan belajar pengumuman dan menyusun jadwal. Pengumuman itu 7 hari untuk pasca kualifikasi. Dikasih kesempatan mereka untuk mendaftar dan mengambil dokumen. Dalam sistem berarti mereka download. Mendaftar dan mereka mendownload dokumen. Setelah itu kita melakukan pemberian penjelasan. Kita menjelaskan pekerjaan yang sedang mereka ikuti. Setelah itu mereka menyampaikan dokumen penawaran. Setelah itu mereka memasukkan dokumen penawaran dan Pokja melakukan evaluasi dan dapatlah 3 calon pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi. Setelah itu ada penetapan dan pengumuman pemenang dan masa sanggah. Kalau untuk jasa konstruksi ada sanggah bandingnya. Kalau yang lain kamu kegelap. Jadi saya coba menjelaskan persoal sambil menjelaskannya. Semoga Bapak Ibu bisa terima soal, jangan cuma terima mantah gitu ya. Nanti bingung. Mudah-mudahan soal ini dibalik seperti apapun kalau Bapak Ibu paham alurnya,
Saya yakin Bapak Ibu bisa jawab. Coba kita lihat pasal 50 ayat 2. Bapak Ibu sudah punya Perpres belum? Karena Perpres wajib dibaca pada saat ujian tingkat dasar. Karena apa? Sudah. Perpres adalah soalnya ada di dalam Perpres tersebut. Kata Pak Dokter kemarin, dikasih tanda lah. Swakelola tandanya warna ini. Jasa pekerjaan konstruksi warna ini. Jasa konsultan warna ini. Supaya begitu ada soal yang ini tinggal dilihat Perpres sebentar saja. Kalau lihat terlalu banyak habis waktu. Terlalu cepat waktunya. Jawabannya adalah, Bapak Ibu? Salah. Salah ya. Karena Khusus perencanaan konstruksi. perencanaan konstruksi. Betul. Lanjut. Siapa yang bantu membaca soal? Biar aktif Bapak Ibu. Ada yang bantu baca soal untuk kelihatan nggak? Halo, teman-teman. Kelihatan. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca soalnya? Ya, silakan yang mau jadi relawan. Silakan. Pak Ikhwan mungkin. Ya, terima kasih. Saya bacakan soalnya. Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang melalui e-purchasing. Paling banyak 200 juta dilaksanakan oleh PPHP. Benar atau salah? Salah. Lihat, Bapak Ibu. Jawaban? Jawaban apa berarti? Kalau Pemeriksaan sudah ada slide seperti ini, jawabannya apa? oleh PPHP. Apa itu PPHP? Panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Jadi, jawabannya benar atau salah? Nah, Salah. Benar. Benar. Coba dilihat. Jangan bingung lagi, sudah ada clue-nya di bawah di sini nih. Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang melalui purchasing paling banyak 200 juta, ya. Paling banyak 200 juta berarti 200 juta kan? PJPHP. Apa itu? Adalah pejabat Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Berarti berapa orang dia? Satu. Satu orang. PPHP berarti berapa orang? Lebih dari dari satu. satu orang. Nah, berarti kalau PPHP dia harus periksa barang, periksa administrasi dengan nilai di atas 200 juta. Soal di atas mengarah kepada PJPHP. PJPHP. Berarti jawabannya adalah Salah. salah. Nah, Bapak Ibu harus tahu, ingat-ingat dulu PJPHP sampai berapa ratus? 100. PJPHP sampai dengan 200 juta. Di atas Maksimal 200 juta PPHP. Pokoknya prinsipnya kan seperti itu. PJPHP sampai dengan 200 juta. Di atas 200 juta adalah PPHP. Terlalu cepat atau boleh diterima ini? Boleh. Bisa, Pak, bisa. Bisa, alhamdulillah. Jadi lihat pasal 15. Tolong dibantu. Biar semua dengar. Kalau cuma baca sendiri itu nggak enak. Tolong dibantu. Pasal 15 dibaca. Bapak yang tadi? Tadi siapa? Saya nggak bisa kelihatan di kamera. Pak Ikhwan. ya, Ikhwan. pasal 15 PJPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf G memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100 juta. Ya, jelas Bapak Ibu. Sekarang kalau soal ini mereka balik lagi, contoh ya, contoh. Mudah-mudahan, karena saya sering dapat soal juga seperti ini.
misalnya mereka balik lagi PJPHP ya, Ya. dengan nilai paling banyak 200 juta, itu kan betul, no? Ya, benar. Tetapi tugasnya dia menerima hasil pekerjaan. Benar atau salah? Tugasnya Menerima hasil pekerjaan. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? PPK yang menerima PPK. pekerjaan. Terus PJPHP tugasnya apa dong? Pemeriksa administrasi. Ya, jadi PJPHP maupun PPHP di dalam Perpres 16 2018 tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Dia bukan memeriksa atau menerima hasil pekerjaan yang punya wewenang PPK. Dulu ya, kembali yang dulu sebelum 16, PPHP ini selalu kena jebakan Batman. Ya, mereka adalah para kepala bidang kita, para kepala seksi kita selalu jadikan mereka sebagai PPHP yang menerima hasil pekerjaan. Akhirnya paket itu bermasalah, mereka sering terlibat, disuruh ikut bertanggung jawab. Nah, sekarang Perpres 16 dikembalikan bahwa PPHP maupun PJPHP hanya memeriksa administrasi pekerjaan saja. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jelas ya? Nanti kembali ke kantor, kalau ada teman-teman yang bilang kalian jadi PPHP, PJHP, tapi terima hasil pekerjaan, jangan ya. Itu tidak sesuai dengan Perpres. Siap. Siap? Soalnya jelas ya? Siap. Jelas. Jawabannya berarti salah. Lanjut. Gantian. Coba Ibu Retno ada? Ibu Retno. Ada, Pak. Ya, Ibu Retno bantu baca ya. Iya, ada. Bantu baca soalnya boleh? Dibantu baca Iya. soalnya. Biar Ini, iya, boleh. Ya, silakan Bu Retno. Jaringan mungkin. Hah, Bu Retno? Suara nih. Saya tamang saja. oke. Oh gitu. Berarti- Nomor 8, agen pengadaan ya. Agen pengadaan. Kenapa saya kasih bold, tapi di soal kalian nanti kan tidak ada boldnya. Pada saat ikut ujian, soalnya sama, tidak ada bold, tidak ada merah, tidak ada garis bawah. Nanti saya jelaskan. Agen pengadaan, UKPPJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, sebagai pihak pemberi pekerjaan. Benar atau salah? Sudah pernah tahu agen pengadaan? Atau baru dengar agen pengadaan, Bapak Ibu? Kalau baru mendengar, berarti kita sama-sama baru mendengarkan. Karena sejak Perpres 16 terbit, baru muncul agen pengadaan. Agen pengadaan dipersiapkan ke depan. Bapak Ibu, bukan hanya untuk PNS, tetapi pihak swasta Suaranya juga. putus-putus. Halo, suara putus-putus ya? Tidak, bagus. Ya, Saya tidak. kedengaran. Oh. Bagus Bang, lancar Bang. Lancar. Jelas Pak, jelas, suara jelas. Oke, siap. Lanjut. Jadi agen pengadaan bukan hanya untuk PNS, tapi di pihak swasta sudah mempersiapkan ini, bahwa agen-agen pengadaan inilah yang akan menggantikan PPK, Pokja, atau perangkat daerah yang belum siap di tahun 2023. Ingat, 2023 wajib kompetensi. Bapak Ibu sampai sekarang baru mau merintis ke tingkat dasar. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan 2020 wajib bersertifikat tingkat dasar. Supaya Amin. begitu tingkat dasar dapat sertifikat, langsung ikut pelatihan kompetensi untuk menyambut 2023. Siapa tahu pensiun jadi agen pengadaan. Kita lihat penjelasannya. Agen pengadaan barang jasa dalam hal KLPD belum atau tidak memiliki kapasitas, berarti agen pengadaan ini masuk, kita minta bantu mereka. Jangan sampai Kota Tidore, PPBJ-nya belum mempunyai sertifikat kompetensi, ternyata
Akhirnya diambil alih, kita minta ke LKPP, tolong dong LKPP, agen pengadaan untuk mengelola anggaran kita. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita Maluku Utara sudah siap, maupun teman-teman di provinsi lainnya. Saya doakan mudah-mudahan sudah siap dengan sertifikat kompetensinya. Sifatnya agen pengadaan, mutatis, mutandis, dengan tugas pokok pemilihan dan atau PPK. Jadi kalau dia jadi PPK, ya dia jadi PPK. Sebagai tugas-tugas PPK, dia jalankan itu. Sebagai tugas pokja, dia yang tender itu, dia yang seleksi itu. Jadi kita sebagai penonton. Jadi gunanya pertemuan seperti ini, kita memberi semangat Bapak Ibu untuk semangat tes, supaya semangat tes lulus. Kalau tes itu tanpa semangat, saya yakin, saya ikut tes ini cuma disuruh. Waduh, susah Pak. Nanti susah untuk lulus. Karena soal kita harus baca, karena soal sering belok-belok di dalam itu. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Ini tidak perlu cari kata kuncinya, tidak perlu karena ini bahasa pasal di dalam Perpres. Pasal 1 angka 16. Bunyinya sama persis dengan soal di atas. Maka jawabannya benar. 9. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender atau seleksi. Ada yang bisa bantu saya jelaskan ini? Teman-teman, ada yang paham? Tender itu apa? Seleksi itu apa? Yang saya garis bawahi. Kalau paham, pasti soal itu semua bisa dijawab Bapak Ibu. Saya sengaja garis bawahi supaya nanti ingat. Begitu nih, langsung ingat. Oh, seleksi itu ternyata hanya untuk pekerja konsultan. Ya. Seleksi adalah hanya untuk pekerjaan konsultan. Kalau tender, berarti untuk pekerjaan apa Bapak Ibu? Barang dan konstruksi. Iya, barang, garis miring, Konstruksi. PK, garis miring, JL. Apa itu? Jasa lainnya. Kalau PK tadi apa? Pekerjaan konstruksi. Jadi biasanya kan ikut pelatihan cuma B, garis miring, PK, garis miring, JL. Berarti barang, garis miring, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Terkait dengan soal di atas, produk katalog. Kita lihat. Katalog elektronik. Pemilihan produk katalog elektronik dilaksanakan oleh KLPD, Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah, atau LKPP dengan metode tender atau negosiasi. Di soal bicaranya? Halo? Seleksi. Di soal bicaranya seleksi. Berarti jawabannya? Salah. Salah. Ya. Kalau bicara katalog berarti tender atau negosiasi. Kenapa negosiasi? Karena ini beli barang di elektronik. Kita belinya barang di dalam e-marketplace, pasar pengadaan secara elektronik, kita beli di dalam dan tidak wajib. Kalau kita tidak ingin membeli di dalam katalog, kita lakukanlah tender. Sepanjang harga itu bersaing sehat, ya. Pasal 72 ayat 4 bunyinya sama kan? Tender atau negosiasi. Berarti jawabannya? Salah. Salah. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Sampai sini masih jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Soal 10. Ini soal benar salah yang terakhir kayaknya. Salah satu etika dalam pengadaan barang jasa ialah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar.
Benar, Bang. Hah? Etika pengadaan apa sih di dalam Perpres? Tertib, tanggung jawab. Profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Tidak saling mempengaruhi. Nomor 3, sesuai dengan soal nggak? Bapak Ibu? Ya, sama, Bang. Sama atau tidak? Bang. Salah satu etika. Bicaranya salah satu berarti salah satu kan? Ya. Etika dalam pengadaan jasa ialah tidak saling mempengaruhi. Itu sama di pasal 7C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini di awal-awal Bapak Ibu nih belajar nih etika pengadaan. Kita harus pegang prinsip dan etika pengadaan. Jadi jawabannya? Benar. Benar. Dari nomor 5 sampai 10, teman-teman ada yang jawab sempurna? Benar semua? Tadi pagi dan tadi siang? Ingat? Kurang. Sempurna ya? Benar. Alhamdulillah. Belum sempurna. Belum sempurna. Nah, masih Karena satu. terkecoh ya tadi ya? Ya. Ya. Sama PPHP dengan PJPHP itu ya? Saya yakin pasti di situ. Iya, Iya, Pak. Bagian Iya itu, Pak. enggak? betul. Iya. Iya. Kembali lagi atau gimana? Jelas tadi PPHP tanpa melihat slide ya. PJPHP sampai dengan nilai berapa Bapak Ibu? PJHP sampai 200 juta. Lebih Hah? dari Minimal 200. 200. Tetap pejabat satu orang sampai dengan nilai berapa? PJPHP maksimal 200 tadi ada 1 orang. Di bawah Ya, 200. sampai dengan nilai 200 juta. 200 miliar ya. 200 ya. Nah, 200 juta. 200 juta. 100 juta. Dilakukan oleh siapa di atas 200 juta? PHP. PPHP. HP. Iya. Dia lelang. Ini harus diingat terus. Jadi PJPHP sampai dengan nilai 200 juta, di atas 200 juta PP. adalah PP. tugasnya panitia ya, PPHP. Tugasnya apa sih Bapak Ibu? PJPHP dengan PPHP? PJPHP dulu, tugasnya apa? Pemeriksa administrasi. Kalau PPHP, tugasnya apa? Tadi PJPHP kan, sekarang PPHP tugasnya apa? Ayo. Sama memeriksa administrasi. Sama kan, tugasnya sama ya. Kenapa ragu-ragu sih saya tanya, pura-pura saya tanya seperti itu kok. Ada yang langsung mundur. Gitu kan? Kan ketahuan itu masih ragu-ragu. PJPHP, PPHP tugasnya sama, yaitu memeriksa hasil administrasi ya. Administrasi pekerjaan. Jelas Bapak Ibu, kita lanjut pada Oh, mantap, jelas. pilihan ganda nomor tadi malam ya kalau nggak salah ya. Nomor 35, Pak Dr. Jufri. Nomor 35. Saya melanjutkan di nomor 36 sampai dengan nomor 45.